Dan pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2024 telah terlewati. Beberapa insiden pun kini menjadi bahan evaluasi pihak pemerintah. Di antaranya kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Japek serta antrean pemudik dengan sepeda motor di pelabuhan penyeberangan. Lantas seperti apa evaluasinya dan bagaimana solusi yang akan disiapkan oleh pemerintah dalam menyambut arus balik Lebaran 2024? Sudah bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Pak Menteri, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Mas Iqbal. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, semoga selalu sehat sambil memantau ya Pak ya. Arus mudik ini satu hari sudah jelang Lebaran. Apa catatan yang paling mendapatkan perhatian Pak dari hasil evaluasi dan temuan Bapak selama pelaksanaan mudik sejauh ini? Ada beberapa catatan, saya rasa tadi juga saya lihat Pak Kapolri juga sudah membuat beberapa catatan. Yang pertama tentang kenaikan jumlah pemudik yang sangat drastis dibanding tahun lalu. Kemudian yang kedua tentang terjadinya kepadatan yang luar biasa di penyeberangan Bakahuni, yang juga volume kenaikan pemudik tahun ini juga mengalami suasana yang sangat drastis, walaupun sudah berbagai macam upaya kita untuk melakukan relaksasi, tapi kelihatannya belum bisa maksimal. Kemudian yang ketiga, belum terselesainya pembangunan rest area di kilometer 97 yang semula akan dijadikan buffer zone, sehingga sebelum mereka menuju ke Pelabuhan Merak itu sudah ada seleksi, sudah ada screening, terutama bagi mereka-mereka yang belum memiliki tiket untuk menuju ke pelabuhan pada hari itu, ataupun memang belum punya tiket. Kemudian adanya tol yang putus di Bojimi, yang ini juga berpengaruh terhadap perjalanan mudik dari Sukabumi ke Ciamis atau ke Bogor ya, atau sebaliknya, itu mengalami perpanjangan waktu yang sangat signifikan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting itu saja adalah yang paling tragis adalah terjadinya kecelakaan di kilometer 57 yang menyebabkan 12 orang meninggal di salah satu kendaraan yang terlibat di dalam kecelakaan itu. Saya kira beberapa catatan itu saja. Kemudian yang catatan yang cukup menggembirakan ini berdasarkan laporan dari Dirut Jasa Harja Pak Rifan Purwanto, bahwa angka kecelakaan mengalami penurunan sangat drastis tahun ini. Dengan sampel tanggal 4 sampai tanggal 7 April itu angka kecelakaan sejumlah 497 itu turun 74% dibanding tahun lalu pada hari yang sama. Kemudian yang meninggal ada 153, ini juga turun drastis sekitar 61,6% dibanding tahun lalu. Kemudian jumlah kecelakaan luka-luka juga turun 58,17%. Kemudian asuransi yang sudah dibayar oleh Jasa Raja juga turun, sekarang baru mengeluarkan 2.800.000. Ini suatu catatan yang menurut saya sangat bagus, sehingga kita terdorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan di mudik yang akan datang. Tapi kita masih punya kerjaan besar, yaitu bagaimana menangani arus mudik ini mudah-mudahan juga lancar dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi seperti yang terjadi pada kilometer 57 kemarin. Oke, itu harapan kita bersama Pak Menteri. Nah, tadi Pak Menteri sudah menyebutkan soal insiden terakhir kilometer 58. Ada evaluasi terkait dengan kontraflow di situ, Pak. Kalau kita berbicara, tentu Pak Menteri juga sering melewati jalan tol. Kalau membayangkan berjalan di kontraflow itu pasti butuh kesiapan yang lebih tinggi ya dibandingkan mereka yang tidak jalan di kontraflow, karena tidak bisa berhenti, tidak bisa melambatkan laju kendaraan. Nah, apakah nanti ada evaluasi soal kontraflow ini mengingat korban jiwa yang jatuh kemarin di kilometer 58, Pak Menteri? Ya, kemarin sebelum begitu ada kejadian, saya langsung meluncur ke lokasi, langsung melihat di rumah sakit, melihat keadaan jenazah yang terbakar. Kemudian saya juga ikut di dalam ke TKP ketika bersama Pak Kapolda, bersama Kadil Lantas,
untuk melihat bagaimana lokasi kejadian dan kira-kira seperti apa simulasinya kejadian itu. Dan saya belum sampai pada kesimpulan apakah perlu ada perbaikan yang cukup signifikan, karena berdasarkan tentu saja ini masih sementara ya, masih hipotesis sifatnya hipotetik sebelum nanti dipastikan oleh pihak penyidik bahwa itu kejadian sebetulnya sebagian besar dari human error yang mestinya tidak perlu terjadi. Tapi sekali lagi itu masih akan menjadi bahan pertimbangan kita, karena ini satu-satunya kecelakaan dari kebijakan kontraflow yang sangat fatal dan belum pernah ada kejadian seperti ini yang setelah beberapa tahun kebijakan kontraflow ini kita lakukan. Oke, artinya masih menunggu proses hasil investigasi dulu ya Pak, sebelum nanti akhirnya dikeluarkan kebijakan dari hasil evaluasi yang dilakukan setelah kecelakaan ini. Kemudian kita berbicara soal antrian kendaraan, Pak Menteri, terutama kendaraan roda 2 ya. Mungkin kalau kita lihat di Pelabuhan Ciwandan itu di satu sisi senang, artinya ini melihat antusiasme masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman menggunakan sepeda motor. Nah, apa yang dipastikan agar mereka ini yang kemarin kita lihat berdesak-desakan dengan ribuan motor lain supaya mereka tetap nyaman dalam melaksanakan mudik ini, Pak Menteri? Sebetulnya Mas Iqbal, ini kebijakan ini menarik ya, kita artinya sudah betul. Kenapa? Karena dulu tahun lalu itu kan sepeda motor ini masih kita campur adukan dengan kendaraan yang lain. Dengan kendaraan yang lain. Sekarang ini kita khususkan Pak Menhub terutama yang mengambil kebijakan untuk kendaraan sepeda motor kita pusatkan di Pelabuhan Ciwandan. Dengan gitu memang kelihatan menjadi sangat sangat crowded gitu ya namanya sepeda motor. Tapi terlepas dari itu sebetulnya ini adalah kebijakan yang menurut evaluasi kami sementara ini sangat baik. Kalau soal ada waktu yang jadi sangat panjang itu soal ketersediaan kapal ya, ketersediaan kapal, dan masih perlu juga ada masa-masa masuk keluarnya kapal itu juga perlu waktu. Tetapi dengan cuaca yang sangat baik kemarin, sangat stabil, itu membuat sebetulnya perjalanan bersepeda motor ini cukup pengguna sepeda motor cukup enjoy. Berdasarkan saya waktu turun ke lapangan, komunikasi, berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan mereka enjoy saja. Kalau ada satu dua yang mungkin kurang pas, itu tentu saja itu harus kita perhatikan, terutama yang membawa anak-anak kecil saya sarankan supaya hati-hati. Kita juga tidak bisa melarang mereka misalnya berkendara bertiga dengan anaknya, namanya anak kan dia juga harus membawa bersama-sama. Tetapi semuanya menurut saya masih baik, dan insya Allah tahun depan masih akan kita buat kebijakan sama ya untuk dijadikan satu aja, dipusatkan satu untuk pengendara sepeda motor sehingga tidak bercampur aduk dengan kendaraan roda 4 yang tentu saja itu juga menyulitkan di dalam tata kelolanya. Oke, Pak Menteri sudah berbicara tentang tahun depan. Ini menarik nanti kalau dari hasil evaluasi. Karena kalau tahun ini jumlah pemudik meningkat, tapi jumlah insiden atau kecelakaan menurun beserta korbannya. Nanti kita akan bahas lagi ya Pak Menteri, kita lanjutkan usai jeda terkait apa saja yang harus dievaluasi dan apa yang harus dipertahankan di musim mudik selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.